Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, sebangsa dan setanah air, channel Cahaya Kolbu pada saat ini akan memulai cerita untuk diambil hikmah untuk masa depan yang lebih cerah, mengingat keadaan abad 21 ini, mental dan akhlak khususnya para generasi muda yang sudah tergerus oleh modernisasi yang tidak menentu, bahkan tak jelas arahnya. Saudara seiman, sebangsa, dan setanah air, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pengalaman hidup saya, yang terutama tentang kolbu, penyakit yang bersumber dari hati, bukan dari virus atau dari kejahatan-kejahatan orang, tapi bersumber pada hati kita sendiri yang menyebabkan kolbu menjadi sakit dan kita tidak bisa untuk berpikir secara jernih. Disinilah kehancuran suatu bangsa akan terjadi. Saudara seiman, sebangsa, dan setanah air, banyak kisah-kisah yang saya alami, beberapa penyakit yang sudah divonis oleh dokter tidak bisa disembuhkan, bahkan didiagnosa tidak ada obatnya. Namun ternyata obat itu datang dari kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan dosa itu menyebabkan kita menjadi sakit. Yang pertama, saya pernah mengalami penyakit kepala yang tidak pernah ada obatnya. Bahkan sudah masuk beberapa rumah sakit. Saya sudah berputus asa dari saya bujangan sampai saya beristri. Pada tahun 2000 saya menikah. Sebelum saya menikah, saya masuk rumah sakit. Sudah di ronsen, sudah di apapun, dengan dokter bagaimanapun, bahwa saya normal semua. Nah, ternyata tahun 2001-2002 penyakit saya tidak terobati. Kebetulan saya ingat, pada tahun 96, saya pernah mondok di suatu pesantren. Disitulah awal dari penyakit saya. Tatkala saya mondok pesantren, banyak perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak saya lakukan, di situ saya lakukan. Terutama yaitu berbohong. Tatkala saya mondok, saya sering makan di warung, di situ saya berbohong. Tatkala makanan yang saya makan berjumlah sekitar 2000 sampai 3000, saya mengakunya hanya 1000, yang saya bayar hanya 1000. Begitu seterus dan seterusnya. Dan yang paling menyedihkan pada saat itu, tatkala saya tidak dapat kiriman dari orang tua di pesantren, itu saya mengambil uang yang ada di kotak amal untuk merokok, untuk makan. Nah, setelah saya ingat kejadian-kejadian seperti itu, saya menyadari bahwa penyakit saya bersumber dari dari makanan yang tidak halal. Setelah itu saya bernazar kepada Allah, ya Allah, ternyata apa yang saya makan selama saya di pondok itu haram semuanya, sehingga menyebabkan kepala saya sakit dan tidak pernah ada obatnya. Setelah saya punya uang, maka berangkatlah saya ke pondok itu. Itu terjadi sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Setelah saya datang ke pondok, saya datangi kantin-kantin yang dulu uangnya, makanannya, jajanannya saya ambil, saya curi. Dan saya minta kepada pemilik kantin itu untuk memaafkan saya. Dan saya katakan kepada pemilik kantin, pada saat dulu saya berbohong, makanan saya yang saya makan berjumlah sekitar 1000 atau 1500, hanya saya bayar 500 rupiah. Saya mohon maaf kepada pemilik kantin. Namun sangat disayangkan pada saat itu pemilik kantinnya sudah meninggal. Disitulah saya menangis sejadi-jadinya. Kebetulan pemilik kantin itu mempunyai seorang anak. Saya cerita kepada anaknya bahwa saya melakukan kesalahan pada tahun yang lalu. Akhirnya anak itu memaafkan saya, dan saya punya uang sekian. Waktu itu saya bawa uang sekitar
sekitar 500.000 ya. Maka saya minta kepada anak itu untuk memaafkan kesalahan saya dan saya kasih uang seperti itu. Setelah itu selesai, maka saya lari ke makam kiai saya, kiai sepuh. Dan di situ saya menangis, saya lihat kotak amal. Pada saat itu saya teringat, tatkala kiriman saya tidak datang, saya ambil uang dalam kotak amal tersebut. Saya untuk jajan, saya untuk beli rokok, Nah, setelah itu saya mohon kepada Allah supaya saya diampunkan atas segala hilaf saya. Dan saya mohon kepada almarhum kiai saya yang ada di situ. Maka saya gantilah. Saya nggak tahu jumlah berapa yang saya sudah ambil pada saat di kotak amal itu waktu dulu itu. Untuk dijumlahkan saya tidak tahu, namun cukup besar. Nah, saya punya uang waktu dari rumah saya bawa 1 juta. Yang 500 saya untuk ibu kantin, yang 500 lagi untuk mengganti kotak amal. Setelah itu terlihat di wajah saya, nampak kiai saya almarhum yang sudah meninggal itu tersenyum. Nah, disitulah saya merasakan bahwa insya Allah segala penyakit saya akan sembuh. Setelah itu saya pulang. Ternyata betul, tahun 2002 sampai tahun 2012 penyakit saya total. Penyakit saya sembuh tanpa berobat ke dokter, tanpa ke orang pintar. Nah, ternyata sumber penyakit saya yaitu perilaku yang menyimpang, memakan uang haram. Walaupun pada saat itu usia saya masih anak-anak SMP. Tapi itu berlaku selama 3 tahun saya lakukan. Makan uang-uang haram. Karena pada saat itu kiai saya pernah bilang, apapun yang dilakukan santri, itu dosanya akan ditanggung oleh kiai. Tapi ternyata itu tidak berlaku. Dosa kita ya dosa kita. Dan kita yang akan mengalami sebab dan akibatnya. Begitu dulu saudara-saudara seiman dan sebangsa setanah air. Kesimpulan, tidak semua penyakit itu bersumber pada virus. Tapi ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali kesadaran kita. Yaitu qalbu, hati kita lah yang akan menjadi dokter itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.